Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Statworks ingin mempresentasikan hasil dari proses desain UI kami. Yang pertama, itu ada step pertama, yaitu memahami pengguna. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada calon user kami, agar dapat dibuat user persona. Di sini ada data-data responden. Di sini ada bukti dengan user. Nah, di sini didapatkan user persona dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan. Jadi, berdasarkan interview itu kami mendapatkan demografi di mana pembuatan persona agar mengetahui di mana responden tinggal dan lainnya. Lalu step 2 yaitu memahami fungsi bisnis. Di sini ada proses bisnis dari website kami yaitu Educo. Nah, lalu di sini ada requirements yaitu tahap-tahapan apa saja yang kami buat di dalam website tersebut, yaitu ada register, login, edukasi, berita. Nah, lalu di sini ada mental model pengguna, task analysis, lalu di sini juga ada konseptual model. Nah, selanjutnya step ketiga yaitu memahami prinsip desain UI. Yang pertama itu ada style guide, kami memakai navigation bar karena ini cara yang efektif untuk menggambarkan ekspresi. Lalu kami menggunakan tipografi juga, search box, lalu cards, long cards. Lalu di sini ada prinsip desain yang kami gunakan. Yang pertama ada friendliness, aesthetic design, design effectiveness, clarify interaction. Selanjutnya bagian step keempat, saya akan menjelaskan bagian step keempat yaitu membangun menu sistem dan skema navigasi. Di mana menu sistem di sini yang kami pilih yaitu menu sistem Educo. Pada menu sistem Educo ini, kami menggunakan button navigation tujuannya untuk agar pengguna mudah mengingat dan tidak perlu memahami menu baru lagi. Next. Kemudian terdapat justifikasinya. Justifikasinya itu penjelasan dari menu yang kita pilih seperti search bar atau top navigation dan lainnya. Kemudian next. Terdapat skema navigasi. Di sini ada gambar skema navigasi yang telah kami buat. Justifikasi dan penjelasannya dimulai dari saat pengguna membuka website Educo itu sendiri hingga pengguna bisa mencapai goals yang dia inginkan. Selanjutnya, di step kelima ini, yaitu memilih tipe Windows. Tipe Windows yang kami pilih yaitu ada primary Windows dan dialog box. Justifikasinya itu yang pertama, primary Windows. Kami memilih homepage sebagai bagian utama dari website kami di sini. Kemudian ada dialog box. Next. Ada dialog box. Windows pada tampilan ini hanya memunculkan pop-up dan menampilkan teks untuk memberikan informasi kepada pengguna. Selanjutnya bagian untuk step 6 akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian step 6 memilih perangkat interaksi yang tepat. Pemilihan perangkat interaksi harus sesuai dengan calon pengguna seperti warna, kebiasaan, dan lain-lain. Berikut adalah input dan output device yang kami gunakan pada desain kali ini. Input dan output device yaitu input device-nya adalah perangkat yang nantinya akan mendukung memasukkan nilai pada desain ini. Inputnya ada touchscreen, mouse, dan outputnya ada next. Ada screen, speaker, dan audio. Next. Step 7 yaitu memilih screen-based controls yang tepat, yaitu ada operable buttons. Yang pertama itu kita memilih button yang digunakan. Di sini ada justifikasi dan elemen-elemen yang ada. Yang pertama itu button ini akan digunakan pada setiap halaman yang membutuhkan button untuk menuju halaman selanjutnya. Di sini ada elemen, contoh elemennya.
Yang kedua itu button opsi kedua yang bisa dipilih oleh pengguna. Contohnya pada halaman register, login, berita, dan edukasi. Next. Yang kedua ada text entry, yaitu text field yang digunakan ketika menginputkan dari diri pada halaman register atau login. Di sini ada elemennya, yaitu digunakan pada setiap nama. Yang kedua ada text field, ini digunakan ketika pengguna ingin mencari tentang COVID. Ini ada elemennya. Selanjutnya, step 8, yaitu menuliskan teks dan pesan dengan jelas. Yang pertama itu ada error message. Nah, di sini ada contohnya. Jadi error message itu muncul kalau misalkan pengguna masuk, di mana pengguna salah memasukkan nama, jadi ada error message-nya. Next. Next. Yang kedua ada instructional message. Nah, di sini tuh instruksinya itu kualitas suara lebih baik menggunakan earphone. Jadi, kita memberikan instruksi bahwa lebih baik menggunakan earphone biar kualitas suaranya lebih bagus. Selanjutnya ada step 9, yaitu memberikan feedback, guidance, and assistance. Yang pertama ada feedback. Nah, feedback yang kami berikan di sini itu ya seperti harap tunggu. Jadi ketika kita memplay video, ada feedbacknya berupa harap tunggu. Dan yang terakhir ada guidance dan assistance, di mana karena ketika pengguna ingin mencari kebutuhan yang pengguna inginkan, salah satunya judul berita. Selanjutnya di sini ada paper prototyping, di mana yang pertama itu pengguna daftar akun, kemudian masuk, kemudian ke halaman berita. Selanjutnya ada ke halaman utama, langsungnya ke berita. Dan di sini berita itu ada 2 pilihan. Terus ada menu edukasi, ada video, dan terakhir ada FAQ. Dan yang terakhir ada storyboard. Jadi di sini tuh ada Educo Komik, di mana seorang anak kecil, anak SD, dia tuh menanyakan kepada orang dewasa, dia ingin mengetahui apa sih untuk mengetahui hal tentang COVID. Nah, si kakak ini tuh ngasih tahu bahwa dia tuh punya suatu website. Maka lagi kakaknya itu ngasih tahu bahwa ada sebuah website di mana tuh kita bisa mengetahui pertanyaan yang pengen kita ketahui, terus lengkap, di mana ada juga video edukasinya, terus ada berupa video dan infografis. Nah, maka si kakak ini mengasih tahu websitenya yaitu Educo Comics. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.